Kalau bicara persoalan bahwa hari ini terjadi penurunan kualitas ekonomi yang dialami oleh pengusaha hotel, kemudian pengusaha bis, sopir, jasa pariwisata, saya juga boleh ngomong, selama ini juga selama bertahun-tahun ada ratusan ribu orang tua yang mengalami penderitaan. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi terancam menghadapi upaya pemaksulan. Hal itu buntut kebijakan Deddy Mulyadi yang kekeh melarang study tour siswa. Bagaimana bisa dan mungkin survei 100 hari kinerja seorang gubernur mencapai 94,7% kepuasan warga? Bagaimana cara Kang Deddy Mulyadi melakukan ini? Penasaran kan? Dilarang studi tur ku KDM, tapi anu demona para pengusaha travel dan bus pariwisata dengan alasan pendapatan menurun. Perasaan studi tur mah ngan setahun sekali, bener tuh. Ya sahabat semua, gimana kabar sahabat semuanya? Semoga selalu dikasih kesehatan dan dimudahkan rezekinya. Amin. Ya sahabat, ini ada berita hangat. Pak Gubernur Jawa Barat terancam dimakzulkan oleh para pelaku pariwisata Jawa Barat atau SP3JB. Karena SK larangan study tour yang dianggap merugikan pelaku para wisata. Untuk lebih lengkapnya kita lihat sahabat. Yang pertama adalah gubernur itu memimpin 54 juta rakyat. Karena memimpin 54 juta rakyat, maka gubernur harus mengetahui apa yang menjadi skala prioritas dari 54 juta itu. Kalau bicara persoalan bahwa hari ini terjadi penurunan kualitas ekonomi yang dialami oleh pengusaha hotel, kemudian pengusaha bis, sopir, jasa pariwisata, saya juga boleh ngomong, selama ini juga selama bertahun-tahun ada ratusan ribu orang tua yang mengalami penderitaan. Lebih dari jumlah karyawan berapa? Kenapa? Saya ini hidup itu puluhan tahun, hidup dari rumah ke rumah, bertemu dengan orang, terima keluh kesah orang tua pinjam bank, kemudian ngambil uang lebih dulu dari saya, kemudian dia bakti kerja nyangkul, tidak dibayar, itu jumlahnya ratusan ribu. Barusan jawaban dari Pak Deddy Mulyadi di dalam curhatan pengusaha pariwisata Jawa Barat kepada Gubernur Jawa Barat tentang SK larangan study tour. Kalau kita lihat ya sahabat, kenapa pemerintah Jawa Barat itu mengeluarkan SK larangan study tour? Salah satunya itu untuk meringankan beban masyarakat. Nah tentunya kan gini Pak, kan kebijakan saya ini adalah kebijakan untuk internal sekolah. Apa kebijakan untuk internal sekolah? Pertama, guru nggak boleh jual seragam. Karena selama ini seragam disiapkan oleh sekolah. Anak-anak itu bayar, ada yang terbayar, ada yang nyicil. Kemudian banyak anak-anak yang akhirnya DO dari sekolah gara-gara uang seragamnya belum bayar. Kan di saya itu lengkap data, gitu kan? Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi terancam menghadapi upaya pemaksulan. Hal itu buntut kebijakan Deddy Mulyadi yang kekeh melarang study tour siswa. Dikutip dari tribunnews.com, ancaman pemaksulan itu datang dari para pelaku usaha pariwisata yang tergabung dalam Serikat Para Pekerja Pariwisata Jabar atau SP3JB. Hal itu disampaikan perwakilan SP3JB Herdi Sudarja pada Senin 25 Agustus. Ia mengatakan jika tidak menemukan titik temu, maka SP3JB akan mengajukan pemaksulan Deddy Mulyadi melalui DPRD Jawa Barat. Herdi mengatakan proses pengajuan pemaksulan terhadap Deddy memang memerlukan proses
proses yang panjang. Namun ia meyakini memiliki bukti yang kuat agar pemaksulan terhadap pria yang akrab disapa KDM itu dapat dilakukan oleh DPRD. Sementara SP3JP batal menggelar aksi unjuk rasa pada Senin 25 Agustus. Seharusnya demo itu digelar untuk menolak kebijakan Deddy Mulyadi terkait larangan study tour. Demo itu ditunda karena SP3JP sepakat berdialog langsung dengan Deddy Mulyadi. Setelah kita lihat, sahabat, berita barusan, para pelaku pariwisata di Jawa Barat atau SP3JB mengancam akan melakukan pemakzulan kepada Gubernur Jawa Barat bila belum ada titik terang tentang SK larangan study tour yang menurutnya merugikan pihak pengusaha pariwisata. Kita lihat, sahabat, 100 hari kerja Pak Deddy Mulyadi memimpin Jawa Barat itu mencapai 94,7%. Bagaimana bisa dan mungkin survei 100 hari kinerja seorang gubernur mencapai 94,7% kepuasan warga? Bagaimana cara Kang Deddy Mulyadi melakukan ini? Penasaran kan? Mari kita mulai videonya. Faktanya, survei Indikator Politik Indonesia memang mencatat 94,7% warga Jawa Barat puas dengan kinerja Deddy Mulyadi di 100 hari pertama menjabat. Angka ini bukan main-main loh, karena ini yang tertinggi di antara gubernur lain di Pulau Jawa. Penelitian mengungkap, kepuasan setinggi itu bukan murni dari kinerja teknis semata. Ada faktor emosi dan afeksi yang kuat, gaya KDM yang selalu dekat, langsung turun tangan, dan bicara apa adanya, membangun ikatan dengan warga Jawa Barat. Seperti kata netizen, inilah pemimpin amanah, tujuannya menyejahterakan rakyat. Lalu dilanjutkan oleh netizen yang lain, yaitu KDM sudah banyak hasil kinerjanya di Jawa Barat jauh sebelum jadi gubernur. Julukan gubernur konten memang melekat, tapi bagi warga, itu adalah cara KDM hadir dan berbagi perhatian. Ada yang menilai kontennya itu bukti dia jalan kinerjanya di Jabar dengan kebijakan yang meringankan beban. Bahkan, gaya gercep KDM mendorong perubahan mental ASN karena pemimpinnya nggak bisa dibohongi. 100 hari kerja Pak Deddy Mulyadi setelah disurvei oleh suatu lembaga mencapai 94,7%. Itu nilai yang sangat fantastis. Seorang gubernur dengan cepat dapat kepercayaan oleh rakyatnya. Ya, sahabat semua, ini ada beberapa tanggapan dari warga Jawa Barat mengenai ancaman pemakzulan ke Gubernur Jawa Barat oleh para pelaku pariwisata Jawa Barat. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, khususnya pasal 76 huruf B dengan jelas menerangkan di situ bahwa melarang kepala daerah membuat kebijakan yang merugikan kepentingan umum atau meresahkan sekelompok masyarakat. Nah, itulah acuan dasar yang digunakan oleh SP3JB, di mana menurut mereka edaran yang disampaikan atau kebijakan yang diberikan oleh Gubernur Jawa Barat tentang pelarangan atau pembekuan study tour itu merugikan mereka gitu. Pertanyaannya, dari 54 juta penduduk Jawa Barat, 54 juta penduduk Jawa Barat, ketika dipersentasekan yang merasa senang, yang merasa terselamatkan dengan adanya larangan study tour adalah 97,2%.
Kalau kita lihat sahabat, sampai ada masyarakat sedetail itu mencari dasar hukum tentang pemakzulan yang mengancam Pak Deddy Mulyadi yang akan dilakukan oleh pelaku pengusaha pariwisata di Jawa Barat. Bahkan masyarakat sampai mencari survei kepuasan masyarakat tentang SK larangan study tour sampai 97,2%. Mereka setuju, termasuk saya sebagai orang tua murid. Lucu, aneh, bin ajaib, bahkan paling lucu dan paling konyol, paling dungu dan paling tolol SP3JB. Kenapa saya katakan demikian? Kamu itu mau melawan rakyat yang 97,2% yang setuju dengan kebijakan larangan studi tour. Kamu hanya beberapa gelintir yang terselamatkan dengan tidak adanya study tour itu 97,2%. Yang merasa lega, yang merasa nyaman. Aneh, mau memakjulkan. Ayo kalau mau adu kekuatan demo, berani-beranian ayo. Subuh-subuh hudang muka HP ningali berita iya. Serikat Pengusaha Pariwisata Jawa Barat arek ngadu ka DPR si arek makjulkan Kang Deddy Mulyadi. Ari mararane ngimpi sugan ha. Sedangkan hampir seluruh rakyat Jawa Barat terutama wali murid menyetujui keputusan Kang Deddy eta. Kabayang lamun sampai DPR emang bener gitunya menyetujui. Rakyat Jawa Barat bakal turun kabeh. Tongrone Jawa Barat aing oge rek turun ngadukung Kang Deddy rek demo besar-besaran rakyat Jawa Barat lamun sampai eta DPR yang menyetujui gelo we. Sampai didikikan geus apal kan rakyat Jawa Barat bahwa begitu menguntungkannya sektor pariwisata berkedok studi tour eta, makanya ini saking ngototna yang dicabut SK eta. Intina rakyat Jawa Barat terutama pendukung-pendukung Kang Deddy bakal turun ke jalan, bakal demo besar-besaran. Setuju teu warga Jawa Barat lamun nepi ka DPR menyetujui ieu. Kan teu asup akal. Dilarang studi tour ku KDM, tapi anu demona para pengusaha travel dan bus pariwisata dengan alasan pendapatan menurun. Perasaan studi tour mah ngan 1 tahun sekali, bener teu? Dan di mana atuh studi tour anu ngalpoe teuing eueuh? Di mana-mana ge studi tour mah paling naoge tinu sakola teh 1 tahun sekali. Ya. Kang Deddy Mulyadi tidak memperbolehkan itu hanya studi tour, tapi piknik bae, njug teh teuing, pek onam teuing gitu mun erek piknik asal didampingi ku orang tua karena di sekolah itu tidak ada yang namanya kurikulum study tour. Nepi teh si kadinya Kang Deddy Mulyadi mah menghilangkan study tour aja, menghilangkan jadi lamun erek piknik mah piknik weh, tapi jangan mengatasnamakan study tour gitu. Lur. Eta tentang studi tournya meni beresna sakitu kamari teh geus diriungkeun, geus dijelaskeun sajelas-jelasna. Kuring anu bodoh ngarti kana penjelasan Bapak Gubernur teh. Heuh maksudna teh dilarang studi tour teh. Sakan kumaha nya. Ngarti kuring sebagai anu boho gitu ngartina. Aduh, ayeuna cenah lur eta serikat pekerja pariwisata arek ngalaporkeun naon teh Bapak aing Bapak Haji Deddy Mulyadi ka DPR supaya dimakjulkeun cenah lur. Hartina teh rek dieureunkeun cenah. Rek dileserkeun majar teh. Wih. Nah lamun eta nepi ka kejadian kitu berarti maranehna geus ngalawan rakyat tah. Kuring sebagai rakyat Jawa Barat satuju pisan kana kinerja Bapak aing kana kebijakan studi tour eta teh anu jelas-jelas anu nyata-nyata naon teh kabebankeun ka kuring salah orang tua yang boga barudak sakola. Ayeuna Bapak aing rek dilaporkeun ka DPR cenah lur. Teu ngarti. Itu sakitu geus dijelaskeun saterang-terangna teh. Nu dilarang teh studi tour. Da eueuh kurikulumna di sakola mah studi tour teh eueuh. Ari rek piknik, rek wisata mah heg wae sugan ngapoe ari boga duit mah. Aing mah meni keukeuh eta ya Allah Gusti. Kita lihat barusan warga Jawa Barat merasa geram, kesal tentang ancaman yang dilakukan oleh
para pelaku pariwisata kepada Gubernur Jawa Barat yaitu Pak Deddy Mulyadi tentang SK larang study tour yang belum menemui titik terang katanya. Sedangkan kita lihat ya, menurut survei kepuasan masyarakat Jawa Barat di dalam 100 kerja Pak Deddy Mulyadi itu mencapai 94,7%. Dalam artian, bila terjadi pemakzulan, para pelaku pariwisata akan berhadapan langsung dengan rakyat Jawa Barat yang sampai 94,7 dengan kepuasan kinerja Pak Deddy Mulyadi. Kalau kita lihat dari video yang barusan kita putar, Pak Deddy Mulyadi mengatakan sebagai Gubernur Jawa Barat memimpin kurang lebih 54 juta rakyat di Jawa Barat. Itu melihat dari skala prioritas yang 54 juta. Jika terjadi penurunan yang ekonomi dari pihak pariwisata Jawa Barat, itulah yang dirasakan oleh warga Jawa Barat selama ini. Ya sahabat semua, kalau harapan kita semua, semoga ada titik terang penyelesaian antara Pak Gubernur Jawa Barat dan pihak pariwisata Jawa Barat supaya tidak ada namanya pemakzulan. Apalagi kita lihat SK larang study tour itu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Jawa Barat untuk meringankan beban masyarakat, beban rakyat Jawa Barat. Kita sudah lihat beberapa cerita tentang orang tua sampai meminjam ke Bank Emok, sampai ada anak yang dibully karena tidak mengikuti study tour. Ya sahabat semua, gimana untuk mendukung channel ini itu sangat mudah, yaitu jangan lupa subscribe, like, dan komen. Untuk apa? Supaya channel ini terus berkembang. Dan saya mau berterima kasih bagi kalian yang sudah mendukung channel ini.